Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Mata Solder. Terima kasih banyak buat sobat semua yang sudah setia dan selalu support ya, dan sudah subscribe. Saya terima kasih banyak ya. Dan langsung saja, di sini saya ada Samsung J2 Prime atau dengan seri SMG 532G ya. Ya, dan untuk handphone ini posisinya mati total. Ya, jadi handphone ini short ya. Ya, di sini saya akan coba untuk cek menggunakan power supply ya. Ya, seperti ini untuk penampakannya, dan shotnya ini lumayan ya, 1 koma ya. Ya, ini kalau kita raba pastinya panas ya. Ya, oke, dan di sini saya akan bongkar semua dan saya akan cari di mana letak panasnya ya. Dan untuk penanganan kasus ini cukup mudah ya, karena kita cukup mencari di mana letak komponen atau IC yang paling panas ya, seperti itu ya. Ya, ini dari pengalaman saya lakukan seperti itu, dan hasilnya juga pasti ketemu ya di mana letak shotnya ya. Tapi buat sobat semua ya pasti punya cara beda ya. Tentunya handphone itu bagus ya dan nota ya, seperti itu. Ya, di sini saya cari di mana letak panasnya. Ya, dan ternyata tertuju di bagian area signal ya. Yaitu yang bermasalah di IC PA-nya ya. Ya, jadi sebenarnya untuk J2 Prime ini jarang ya dengan kerusakan signal ya atau short PA ya, jarang banget ya. Yang sering itu pengecasan ya untuk J2 Prime. Yang sering untuk hardware-nya paling juga MMC seperti itu, dan IC power ya, IC power juga sering juga ya. Dan untuk pengangkatan IC saya biasanya menggunakan 270 ya. Jadi 270 ini sudah sangat panas ya. Jadi bisa mempercepat di saat saya melepas IC tersebut ya, seperti itu. Karena saya juga nggak pernah memakai 300 ya. Karena kalau memakai 300 itu sangat panas, takutnya nanti bisa mematikan IC yang di sampingnya. Apalagi untuk di RF itu rentan ya. Biasanya kalau untuk kerusakan RF tahu sudah bagus ya, penampakan seperti ini, dan ternyata shotnya sudah hilang ya. Ya, otomatis handphone ini pasti akan nyala di saat kita nyalakan ya. Tapi kalau minta signal ya pasti nggak ada ya, kecuali kalau kita ganti IC PA nya seperti itu. Tapi kalau misalkan WiFi ya pasti WiFi bisa ya, bisa kita konekkan, bisa kita pakai ya, seperti itu.
Oke, dan seperti biasa untuk pin-pin samping ini pasti saya kasih timah lagi ya. Dan untuk di video sebelumnya tentang kerusakan PA ya pasti saya lakukan cara seperti ini ya. Semuanya seperti itu kok ya. Dan hasilnya cukup memuaskan karena berhasil ya, pasti puas lah ya, berhasil ya seperti itu. Tapi kembali lagi sobat punya cara sendiri-sendiri. Dan untuk IC PA saya nggak pasang baru ya, tapi saya ambil kanimbalan ya, atau copotan dari handphone yang sama bisa. Ini saya ambil dari handphone yang sama ya, J2 Prime, karena saya punya stok ya. Kalau misalkan sobat nggak ada seri yang sama, maksudnya dari tipe handphone yang sama J2 Prime, sobat bisa menggunakan IC dari handphone yang lain. Yang penting kita cari yang maksudnya yang penting kita lihat serinya apakah sama atau tidak ya. Tapi kalau misalkan nggak sama ya nggak ada salahnya kita coba ya. Nah, begitu. Jadi untuk persamaan IC ini sepertinya menggunakan persamaan Samsung J1 AC ya, entah itu 111 ataupun 110 seperti itu, dan juga Samsung J320 ya, atau J3 2016 kalau nggak salah seperti itu ya. Dan seperti biasa untuk pin-pinnya ini saya kasih ya, untuk pin-pin IC saya kasih timah ulang seperti itu ya. Dan hasilnya ini ya, sebentar. Oke, dan hasilnya seperti ini. Jadi untuk di ground, sebentar ya, saya kasih tunjuk dulu ya. Dan untuk di groundnya ini habis ya untuk timahnya, jadi saya bersihkan total. Dan untuk di pin-pinnya saya kasih timah baru seperti itu ya, sama dengan di mesinnya sama ya, seperti itu. Oke, dan saya akan coba pasang. Dan jangan sampai lupa di mana letak titiknya seperti itu ya. Nanti kalau kebalik ya handphone bisa short ya. Dan untuk pemasangan IC saya biasanya turunkan panas ya. Saya menggunakan 240 atau 50, nggak sampai 70, nggak sampai ya, karena 70 terlalu panas ya untuk pemasangan IC. Karena sudah saya kasih timah yang baru, otomatis timah itu akan cepat leleh ya, seperti itu. Dan untuk pemasangan IC PA ini cukup mudah ya. Tapi dengan cara seperti yang saya contohkan tadi ya. Ya, di sini saya berbagi pengalaman seperti itu ya. Oke, dan IC sudah saya pasang. Saya tunggu dulu untuk dingin ya. Saya dinginkan dulu, baru saya akan coba. Ya, yang penting kita lihat dulu ya apakah sudah pas presisi atau enggak ya. Dan kita pastinya kita cek menggunakan avometer apakah short. Ya, kalau sudah nggak short berarti handphone itu aman. Ya, tapi untuk hasil akhirnya kita nggak tahu. Ya, pastinya kita akan coba kita cek apakah signalnya bisa keluar atau tetap ya. Kalau misalkan signal tetap, ya jadi kita coba sekali lagi atau 2 kali lagi. Yang seperti yang saya bilang. Dan untuk IC copotan tidak menjamin bagus ya. Ya, jadi kita juga harus hati-hati, kita harus pelan-pelan di saat kita melepas IC yang mau kita ambil ya, atau yang mau kita oplos ya, atau kita akan nimbalkan ya, seperti itu. Ya, intinya kita harus coba dulu beberapa kali ya. Kalau misalkan tetap ya seperti itu,
jangan menyerah. Oke. Ya, kita intip-intip dulu ya. Ya karena ini jalur antena, takutnya nanti jalurnya juga bermasalah. Kita pastikan lagi. Dan untuk IC kita juga pastikan apakah benar-benar pas di kakinya atau di pinnya. Oke, dan sekarang saya akan coba untuk pasang. Apakah berhasil atau tetap? Kalau tetap ya saya ulangin lagi ya, saya ganti IC lagi seperti itu. Oke, tunggu dulu. Ya, dan untuk signal ini sudah muncul ya. Oke, saya perdekat dulu. Ya, di sini muncul jaringan 4G. Jadi untuk signal otomatis sudah bagus ya. Ya, di sini saya akan coba untuk browsing dulu ya. Dan saya akan coba memutar YouTube dulu ya. Ya, dan untuk YouTube ini lancar ya. Ya, sekarang bisa digunakan lagi ya. Dan untuk dengan kerusakan shot, ya caranya seperti itu ya. Pasti kita akan cari di mana letak komponen yang paling panas ya, atau IC yang paling panas seperti itu ya. Dan ternyata IC PA yang bermasalah. Oke, dan sekarang handphone sudah normal lagi dan nyala lagi seperti itu. Ya, cukup mudah ya. Jadi terima kasih banyak buat sobat semua yang selalu support dan selalu dukung channel Mata Solder. Oke ya, semoga bermanfaat bagi siapa ya? Ya, bagi pemula ya. Ya pastinya kalau untuk senior pastinya sudah tahu semua ya, seperti itu. Oke, terima kasih banyak buat sobat semua yang selalu support ya. Terima kasih banyak. Oke, jangan lupa bahagia sehat selalu, selalu tersenyum. Salam kerja panas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Dadah.